Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya pada program studi ilmu komunikasi? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan makin produktif berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini senang sekali saya Robbikal Muntaha Meliala sebagai dosen pengampu mata kuliah Digital Media Fundamental dapat menjumpai Anda kembali pada pertemuan 5 dengan pokok bahasan terbaru yaitu implementasi channel digital dalam digital marketing. Teman-teman, digital marketing itu berasal dari dua kata, yaitu ada kata digital dan ada kata marketing. Kata digital kemarin sudah kita bahas pengertian digital itu sendiri pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kata marketing diambil dari kata to market yang artinya adalah pasar atau memasarkan. Jadi jika ditarik garis kesimpulan yang dimaksud dengan strategi pemasaran digital atau strategi digital marketing adalah salah satu upaya yang dilakukan pemasar untuk memasarkan produk dan jasanya melalui basis digital, yaitu platform-platform yang menggunakan koneksi internet di dalamnya untuk memasarkan produk dan jasanya kepada masyarakat. Secara isi atau konten, pemasaran digital tidak berbeda jauh dengan marketing konvensional. Yang membedakannya adalah dalam menjangkau target layaknya saja. Ketika pada marketing konvensional kita terbatas untuk menjangkau segmentasi tertentu, tetapi dengan bantuan digital marketing justru mempermudah pemasar untuk memasarkan produknya seluas-luasnya. Nah, beberapa keuntungan digital marketing yang dapat kita peroleh diantaranya adalah menjangkau target pasar yang lebih luas, ya karena tadi dengan bantuan digital dan koneksi internet, sehingga upaya promosi produk dan jasa yang kita jual kepada masyarakat dapat sampai kepada masyarakat-masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang sangat berjauhan bahkan di luar negara di mana kita tinggal. Kemudian mendongkrak angka penjualan, yaitu tadi karena sistem penjualan yang dilakukan oleh pemasar bisa dilakukan secara online atau secara daring dalam jaringan. Pengiriman barang pun bisa dilakukan setelah adanya proses transfer dan juga proses pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada penjual, dan barang yang diminta pun dapat dikirim menggunakan pos. Dan yang ketiga adalah lebih efisien dan efektif. Kenapa? Pada marketing konvensional kita dituntut untuk mempunyai lapak tersendiri, menyewa tempat tersendiri yang membutuhkan biaya operasional juga tidak sedikit. Maka dengan bantuan digital marketing ini mempermudah kita untuk meringankan biaya. Karena dengan bantuan teknik digital dan koneksi internet, kita tidak perlu lagi menyewa lapak atau tempat tersendiri untuk memasarkan atau menjual barang dan jasa kita. Dan berdasarkan strategi digital marketing dapat dibagi dua. Teknik pengelolaan digital marketing ini sendiri ada yang namanya push digital marketing dan yang kedua adalah pull digital marketing. Push berarti adalah kegiatan pemasaran digital yang sifatnya mendorong tenaga penjualan untuk menjual sebanyak-banyaknya produk dan jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan atau calon pelanggan atau pembeli di pasar. Sedangkan pull digital marketing adalah upaya memasarkan produk dan jasa yang dilakukan oleh pemasar atau produsen dengan menarik perhatian calon konsumen, pembeli atau calon pembeli, sehingga ini dapat diindikasikan sedikit menghabiskan biaya, tapi mengharapkan ketika program ini berhasil, gitu ya, banyak pembeli yang akan membeli produk atau jasa kita secara eceran di pedagang skala retail hingga nantinya berujung kepada permintaan groceries. Jadi kalau push digital marketing ini identik dengan membuat strategi dengan memunculkan tenaga-tenaga penjual atau sales yang banyak di dalam semua lini, baik dalam skala lini yang paling kecil sekali retail sampai pun groceries. Sedangkan kalau pull digital marketing ini sini adalah bagaimana si pemasar menciptakan suatu program-program tertentu yang menarik gitu ya perhatian dari calon konsumen
untuk mengetahui produk atau jasa yang kita jualan, bahkan menjadi pembeli loyal. Di antaranya adalah seperti teknik diskon, beli satu gratis satu, atau ada special event tertentu gitu ya, atau menggunakan teknik influencer atau brand ambassador tertentu. Nah, itu disebut dengan strategi pull digital marketing. Tapi sedangkan kalau push digital marketing lebih mengutamakan pemberdayaan tenaga sales atau pemasarnya yang sifatnya personal, menjual produk dan jasa kita di berbagai lini. Baik itu dari salesnya sendiri, kemudian personal selling yang dilakukan oleh pemasar kepada distributor tertentu. Dan media pemasaran digital marketing ini terdiri atas beberapa lini, diantaranya ada website, ada pay per click, ada search engine marketing atau SEM, kemudian ada social media marketing atau SMM, dan email marketing. Website adalah official dari alamat uh, produk alamat perusahaan yang mempromosikan produk dan jasa kita kepada konsumen. Ya, seperti www.bsi.ac.id. Nah, itu termasuk website official yang dimiliki BSI untuk mempromosikan produk BSI, yaitu berupa jasa pendidikan kepada calon konsumennya. Gitu ya, begitu juga dengan Unilever dan lain sebagainya. Kemudian pay per clicks atau PPC yang artinya adalah salah satu model digital marketing berbayar, di mana si pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audience ya. Di situ sistem periklan ini jamak digunakan oleh para perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Instagram. Sedangkan search engine marketing atau SEM ini adalah teknik yang digunakan pemasar untuk mendongkrak brand awareness dari produk atau jasa yang dijual kepada pemasar melalui penjualan di situs-situs search engine marketing seperti layaknya di Google maupun Bing. Kemudian yang selanjutnya adalah search engine optimization, yaitu langkah optimasi yang berlakukan agar website berada di hasil teratas mencari teratas mesin pencari terutama Google. Ya, itu disebut dengan search engine optimization. Email marketing, yaitu email yang dilakukan untuk memasarkan produk dan jasa yang dilakukan oleh pemasar kepada klien-klien atau target segmentasi potensial customer lainnya. Atau istilah lainnya adalah blast marketing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.